Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ustaz Haji Sohidul Ihsan, yang kami hormati jamaah Masjid Jami' Al-Aqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka siraman rohani kuliah subuh. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga di kelak kemudian hari kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin. Kuliah subuh pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Sohidul Ihsan sekaligus untuk menutup Qur'annya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sadaqallahu alazim. Hamba Allah, muslimin muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Aqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah semata yang masih memperkenankan kepada kita semuanya untuk menikmati kehidupan dunia yang fana ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai upaya untuk meraih bekal yang sebanyak-banyaknya
agar kita kembali kepada Allah penuh dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Salawat dan salam semoga juga Allah selalu mencurahkan dan melimpahkannya kepada suri teladan kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing, menuntun dan memberikan teladan kepada kita semuanya, tentunya untuk mendapatkan kebaikan dan keselamatan hingga kembali kita menghadap kepada Allah, berharap untuk mendapatkan syafaatnya. Hamba Allah sekalian, waktu terus berjalan, tidak terasa kita sudah hampir memasuki 10 hari terakhir, di mana sebagai puncak daripada Ramadan ini, kita sama-sama paham, sama-sama tahu akan kesempurnaan di bulan Ramadan adalah adanya di 10 hari terakhir. Walaupun mungkin kita sama-sama menyadari akan amalan yang sudah kita sama-sama lakukan belum mendapatkan kesempurnaan. Sebagaimana Allah telah memberikan nasihatnya kepada kita dalam surah yang paling masyhur di dalam bulan Ramadan ini adalah Al-Baqarah ayat 183. Cuman hanya sekedar dianggap angin lalu saja. Coba kita sama-sama sekilas perhatikan. Walaupun saya tahu ini sudah berulang kali disampaikan, barangkali pada kesempatan subuh kali inilah kita akan mendapatkan yang terbaik untuk bisa dijadikan sebagai pelajaran buat kita semuanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inti daripada diwajibkan saum atau puasa Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada orang-orang yang beriman, atau umumnya kepada manusia-manusia yang kepingin menjadikan dirinya lebih meningkat keimanannya lagi, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. 2/3 bulan yang telah kita lewati, artinya kalau 1 bulan itu dibagi 3, udah 2/3 kita hampir dilewati. Nasihat Allah dipuasakan kita untuk meraih ketakwaan. Kira-kira nih, sebelum Allah yang menilai nanti di hari kiamat, kita menilai dulu, sudahkah detik ini kita merasakan menjadi orang yang bertakwa? Dari puasa yang sudah kita lalui lebih banyak daripada sisa puasa yang belum kita laksanakan. Silakan kita renungkan, silakan kita koreksi, silakan kita rasakan. Kalau memang sudah, bersyukurlah. Tinggal sisa yang tinggal beberapa hari lagi, 1/3 lagi, jadikan sebagai penyempurna dari Ramadan kita. Kalau belum, mau nunggu apa lagi? Sekaranglah kesempatan untuk memulai meluruskan niat, memantapkan akidah kita agar meraih kemenangan dan kesuksesan dalam Ramadan ini. Perhatikan coba, dari Ramadan pertama kali masuk sampai dengan sekarang ini, jujur pertanyaan saya kepada pengurus saja lah biar nggak bingung jawabnya. Meningkat apa menurun jamaahnya Pak? Meningkat, maju. Pertanyaannya kalau meningkat dan menurun beda dengan pertanyaan maju apa mundur, gitu beda. Maju. Kalau maju apa mundur ya maju jawabannya. Tapi kalau meningkat apa menurun jamaahnya? Meningkat ya? Bagus. Tapi yang jawab bukan pengurus sih, jadi kalau mungkin seandainya jamaah Ramadan Masjid Al-Haram ini mungkin diabsen kali ya, bisa ketahuan fluktuatifnya gitu. Iya, yakin secara umum, jujur kami masih merasakan keprihatinan secara umum. Maaf, maksudnya bukan hanya di Masjid Al-Haram ini aja, di seluruh masjid atau musola sekarang sudah semakin jauh maju ke depan softnya. Pertanyaan yang kedua, kalau sudah begitu, baik apa jelek kira-kira? Baik. Bagi yang terus
Ini Masya Allah. Tolong direnungkan. Kalau sekarang kita bisa menghitung, mengoreksi diri sebelum Allah yang menghitung, cukup bisa untuk jawaban. Pantes ya kita dengan puasa ini meraih ketakwaan. Sementara orang yang bertakwa yakin akan meningkat, itu pasti akan semakin semangat. Apalagi kalau Nabi pernah mengatakan sumu tasih, puasa itu menyehatkan. Tandanya orang puasa itu jadi sehat. Sehat itu mesti selain seger juga dia akan lebih semangat. Itu juga yakin. Makanya kalau amaliyah kita sekarang ini bukan semakin seger, bukan semakin semangat, apa ya begitu namanya tandanya orang sehat. Namanya orang sehat itu lincah, semangat. Apalagi dengan diberikan berbagai macam ilmu pengetahuan. Bukan hanya di saat kuliah tarawih, ada kuliah subuh, ada kuliah buka, gitu kan? Padat sekali nasihat, baik ayat ataupun hadis ataupun kisah disampaikan, sehingga berharap apa? Semakin cerdas. Lengkap berarti. Sudah seger, sehat, semangat, cerdas. Subhanallah. Tandanya orang cerdas itu mesti berpikirnya positif, tidak lagi mau menurun, tapi akan meningkat. Untuk itu pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama evaluasi. Jangan sampai Ramadan yang kita sudah lalui dengan berbagai macam upaya, lapar dibelain, haus dibelain, lemas dibelain, ngantuk pun dibelain, hanya untuk kepingin mendapatkan kebaikan Ramadan, tapi kok masih seperti ini aja. Sehingga pepatah pernah mengatakan panas-panas tai ayam. Jadi semangatnya dari awal aja. Apa begitu? Padahal kalau kita lihat Ramadan dibagi 3, ada 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari akhir. 10 hari pertama nggak ada iming-iming apa. Tapi 10 hari kedua ada. Nah saya di sana ada tanggal 17 Ramadan yang semua orang tahu kisah diturunkannya Al-Quran, nuzulul Quran di sana. Artinya harus lebih baik daripada yang 10 hari pertama. Apalagi di 10 hari ketiga atau 10 hari terakhir ada apa di sana Pak? Ada yang paling istimewa dari bulan Ramadan sendiri, Lailatul Qadar. Masya Allah. Yang kalau kita bisa mendapatkan itu, kata Allah akan mendapatkan kebaikan khairum min alfi sahr. Seperti kita mendapatkan kebaikan selama 1000 bulan, yang kalau mungkin dibulatin jadi tahun, bisa 80 tahun lebih kita mendapatkan. Tidak ada yakin kalau ditawarkan kepada kita yang tidak kepengen mendapatkan, mesti semua kepengen mendapatkan Lailatul Qadar itu. Bagaimana resep untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Rasul sudah memberikan contoh kepada kita dengan melaksanakan i'tikaf. Walaupun banyak dalil dan juga Ustaz menyampaikan i'tikaf pertama ada di 10 hari terakhir. Yang kedua ada di malam-malam ganjil. Yang ketiga katanya ada di malam 27. Tapi Rasul tidak pernah memilih yang ganjil saja. Rasul juga tidak pernah memilih di tanggal 27 saja. Rasul melaksanakan i'tikaf dari mulai tanggal 21 sampai dengan habis Ramadan. Subhanallah. Tinggal di masjid, meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan, hanya untuk mengabdi, mengibadahi Allah, menyempurnakan Ramadan selama sebulan ditutup dengan melaksanakan itu. Maka salah satu tanda puasa yang melahirkan takwa, i'tikaf. Walau mungkin belum bisa maksimal secara penuh 10 hari, boleh mampunya kita berangkat. Mungkin bagi orang yang masih sibuk dengan aktivitas bekerjanya, boleh mengambil hari-hari itu saja. Berarti yang paling ditekankan di sini adalah para pensiun, apalagi pengurus masjid. Subhanallah, memberikan contoh terlebih dahulu buat kita semuanya. Hamba Allah sekalian, coba kita sama-sama kembali renungkan setelah kita tahu puasa melahirkan takwa, apa sebenarnya yang dimauin oleh Allah dengan puasa kok disuruh kita bertakwa. Intinya
Allah kepingin membahagiakan kita di dunia, dan Allah juga kepingin mensukseskan kita di akhirat. Perhatikan, ada ayat yang mengatakan ini, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang benar takwanya, siapa yang benar imannya, janji Allah yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar dari berbagai macam persoalan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, juga Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka dan tidak diduga. Satu. Ada lagi juga mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu, kata Allah, fa'khadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri mau beriman yang benar, mau bertakwa yang benar, janji Allah pasti kami akan bukakan pintu berkah dari langit, pintu berkah dari bumi. Kayak apa nikmatnya ya? Tidak ada yang namanya kesusahan kalau iman dan takwa diperbaiki. Di seluruh negeri Allah jadikan sama. Apa yang terjadi? Walakin kadzabu, sangat-sangat disayangkan, malah bukan lagi iman dan takwa yang diperbaiki, malah justru mendustakan. Maksudnya mendustakan, ngerti harus beribadah, ngerti harus beriman, ngerti harus membaik, tapi tidak diwujudkan itu dusta. Apa yang harus didapatkan? Fa'khadnahum bima kanu yaksibun, kami siksa mereka dengan apa yang mereka lakukan. Di akhirat Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah nanti khususnya di hari kiamat adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling pintar, bukan orang yang paling ganteng, juga bukan orang yang paling cantik, tapi yang paling bertakwa. Makanya pantas kalau Allah mewajibkan puasa ini sebulan dalam setahun, agar bisa menjadi orang yang bertakwa dan juga biar mendapatkan janji-janji Allah tadi, berkah di negeri ini. Kemudian dimudahkan segala macam urusannya, diberikan kecukupan dari rezeki yang tidak disangka-sangka, dan di sisi Allah akan mendapatkan kemuliaan yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Kemudian hadirin sekalian, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, saya membacakan mukadimah tadi dalam awal surah Al-Baqarah, melanjutkan ayat berpuasa. Itu ayat yang ke-185. Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an. Ternyata seiring Allah menurunkan Al-Quran, sebelumnya Allah turunkan Rasul terlebih dahulu. Allah utus Rasul terlebih dahulu. Sama tujuan Allah menurunkan Al-Quran dengan Allah mengutus Rasul sebagai basyiron wa nadhiron, sebagai pemberi kabar gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Maka seyogianya atau seharusnya dengan adanya Rasul yang telah dibantu dengan diturunkannya Al-Quran untuk memberikan nasihat kepada kita semuanya, kabar gembira bisa kita dapatkan, diraih juga dengan berbagai macam amalia yang telah disabdakan oleh Rasulullah, dan juga berbagai macam peringatan agar kita tidak salah juga kita telah dapatkan. Apa yang terjadi? Keindahan dan kenikmatan kita akan dapatkan. Tapi yang terjadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang kita dapatkan. Contoh kecil saja. Rasul menyebutkan ini, idza afṭara ahadukum falyuftir ala tamrin. Di Bulughul Maram juga dimuat dalam bab puasa, bab sahur. Apabila futur atau buka puasa di antara kalian, hendaklah buka ditamrin dengan kurma. Fa ilam yajid, kalau nggak ada kurma, nggak punya kurma, atau bahkan ada kurma tapi nggak doyan. Ada yang nggak suka dengan kurma? Ada. Nah, kalau memang nggak suka kurma walaupun ada kurma, suruh buka dengan apa? Bilma. Dengan bakwan katanya. Dengan air putih. Ini karena saya juga banyak menjumpai itu, makanya saya lihat, ya Allah,
orang ketika begitu, bahkan di beberapa masjid kan saya suka menjumpai ada buka dengan takjil itu. Yang dipegang bukan kurma dulu, yang dipegang bukan air putih dulu, bakwan dulu. Subhanallah. Lontong ya. Ya, lontong. Ini dari sisi nasihat Nabi sudah dilanggar. Pertama kali melakukan perbaikan ibadah setelah seharian kita lapar dan haus, mengawal itu sudah salah dulu. Udah diatur oleh Nabi. Nabi mengaturnya apa? Kalau buka, tolong bukalah dengan kurma. Kalau nggak ada kurma, ya air putih dulu. Kenapa? Fa'innahu tahur. Itu yang paling suci. Ada ibu-ibu yang protes, Ustaz, masa buka dengan kurma? Ya seret, gitu kata ibu-ibu. Kalau pertama kali orang lagi haus-hausnya, suruh makan kurma, kata ibu-ibu, ya seret, gitu. Tahu seret nggak? Apa sih bahasa Indonesia kalau seret ya? Ini bikin bikin susah nolong begitu loh. Maaf, apa yang telah diatur oleh Nabi nggak mungkin salah, mesti benar. Kalau ada kesalahan itu berarti dari kondisi kita yang nggak normal. Masa makan kurma koser itu berarti nggak normal itu. Atau subhanallah. Kesalahan pertama itu sudah diatur suruh dengan kurma, kalau tidak mau dengan air putih malah salah, milihnya bakwan atau mungkin es, sirup atau teh manis. Karena juga saya pernah mendengar ada ustaz yang memberikan penyampaian, karena kurma itu manis, makanya nggak ada kurma, nggak suka kurma, diganti dengan yang manis-manis. Itu ngarang namanya gitu. Lalu Nabi sudah mengatakan kalau nggak ada kurma, kalau nggak mau kurma, bilma dengan air itu yang paling sempurna. Hah? Tuh kan ditanya balik. Iya, ada ustaz yang menyampaikan begitu. Karena kurma itu manis, makanya kalau yang nggak ada kurma atau nggak ada kurma diganti dengan yang manis-manis. Itu ngarang itu namanya. Bukan dilarang makan kolak, bukan dilarang makan bakwan, bukan dilarang minum teh manis, tapi yang paling pertama dimasukkan dalam mulut kita begitu mendengar kumandang azan atau beduk, bukan. Kalau tidak mau kurma, ya air putih dulu, baru cuma 2-3 teguk taruh, silakan pegang bakwan, terusin dengan air teh manis atau dengan kolak, silakan. Yang lebih ngeselin pengurus lagi, ada sudah salah pertama udah gitu. Yang kedua, begitu buka, maaf, buka dengan tangan kanan, enak banget tangan kiri langsung, subhanallah. Untuk apa Rasul diutus? Untuk apa Al-Quran diturunkan? Ngapain ceramah-ceramah diadakan selama bulan sampai sekarang masih gitu? Masih yang namanya makan minum dengan tangan kiri itu gak heran, biasa. Tidak. Masalah kidal silahkan, mau kerja dengan kiri silahkan, mau olahraga dengan tangan kiri. Tapi kalau sudah berbicara memasukkan makanan ke mulut kita, jangan ditawar. Kecuali memang yang tidak punya tangan kanan, kecuali yang memang tangan kanannya lagi darurat diimpus apa bagaimana, silakan, boleh. Makanya kalau kepingin makan tangan kiri, minum tangan kiri nggak berdosa, buang dulu tangan kanannya atau diimpus dulu tangan kanannya. Dua kesalahan yang telak fatal sekali. Kan menjadi masalah. Allah menurunkan Al-Quran, Rasul diutus untuk kita semua ini. Maka pantas kata Allah tawarkan dalam surah Al-Imran 101 gini, wa kaifa takfurun wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fikum rasul. Kenapa masih pada ingkar? Kenapa masih pada kafir? Ada Rasul dibacakan kepada kamu ayat-ayatnya. Kenapa? Itu Allah tanya, masih tetap ingkar. Maka sangat amat wajar masih ada Rasul dibacakan ayat dan dalilnya, masih banyak yang ingkar, apalagi sekarang. Gak heran kalau sekarang masih banyak yang balik, gak heran. Maka salah satu tujuan diturunkannya Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk, biar yang tadinya gak tahu jadi tahu, yang salah biar jadi bener. Iya kan, namanya petunjuk kan gitu. Ini mau pulang kampung, umpama gitu loh. Ternyata macet, dibuang jalurnya. Oh,
ngikutin petunjuk, betul. Baik petunjuk yang tercatat atau nanya kepada orang ditunjukin, baru selamat. Lalu Al-Quran turunkan untuk menjadi petunjuk, kok tidak dijadikan petunjuk? Maaf, mustahil, bohong, tidak mungkin akan selamat orang yang tidak berpetunjuk dengan Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda, juga menjelaskan petunjuk itu. Al-Quran dijadikan petunjuk, disampaikan oleh Allah, masih belum jelas, dijelaskan lagi oleh Al-Quran. Contoh, Allah sebutkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu berpuasa. Cukup? Belum. Kapan wajibnya? Selain ayyam ma'dudat, ayat berikutnya tambah lagi syahrul Ramadan. Oh, di hari-hari di bulan Ramadan yang diwajibkan. Ditambah lagi yang ketiga, tujuan diturunkan Al-Quran adalah wal furqan. Apa furqan? Beda, pembeda. Orang yang kepingin bisa membedakan yang benar sama yang salah, yang baik sama yang jelek, ukurannya Al-Quran, bukan ukurannya orang banyak. Kalau ukurannya orang banyak tapi bertentangan dengan Al-Quran, tetap salah. Tapi sekalipun mungkin orang banyak mau menyalahkan kayak apa, tapi Allah sudah membenarkan itu baik, gitu. Makanya kalau kita mau ngikutin aturan benar apa salah, baik apa jelek, ya jangan ke orang. Ini Al-Quran. Kalau kita lihat ukurannya baik, ukurannya benar, apalagi ukurannya menang, itu dengan banyak, namanya apa? Kalau yang ukurannya baik, ukurannya benar, ukurannya menang dengan suara terbanyak, itu maksudnya Sempurna. itulah sempurna itu, rame-rame. Iya, itulah demokrasi. Maka pantas kalau kata surah Al-An'am 116, kalau mengatakan wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kamu dasarnya melakukan satu ngikutin kebanyakan manusia di muka bumi ini, yakin mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dua kesalahan yang kita sama-sama ketahui sementara ini, dua, dari mulai bukanya dan juga dari mulai cara makannya. Yang ketiga, pertanyaan buat bapak-bapak, juga boleh dibuat oleh ibu-ibu. Buka sama sahur lebih diutamakan menunya mana? Menu. Coba bapak-bapak yang jawab, ibu-ibu janganlah. Coba bapak-bapak juga yang nggak masak, yang menikmati bapak-bapak. Bapak-bapak kalau menghadapi hidangan buka dengan menghadapi hidangan sahur, lebih tinggi mana menunya? Buka. Subhanallah. Padahal Nabi menganjurkan buka bukan dengan menu. Yang penting membatalkan, batal. Masalah mau makan nasi atau tidak, terserah. Tapi khusus tentang sahur, Rasul menekankan tasaharu, gitu. Sahurlah kamu. Fa inna fis sahur barakah. Di dalam sahur banyak sekali berkahnya. Itu logika jelas. Kenapa Rasul tidak pernah memaksakan buka dengan berbagai macam menu sampai dengan malam boleh kemil apa ya silakan. Tapi giliran sahur, di saat itulah dia harus membuat energi yang sebanyak-banyaknya, karena begitu selesai sahur, mendengar pemandangan azan subuh, stop. Sampai dengan 12 jam berikutnya sampai maghrib tidak boleh makan apa-apa. Malah ada ibu yang nanya, Ustaz, boleh nggak sahur cuma dengan segelas teh? Atau sahur dengan segelas susu? Ya boleh, silakan. Kalau memang nggak kelaparan, nggak kehausan, nanti siangnya monggo. Tapi tolong Allah berikan akal kepada kita, Allah berikan hati kepada kita, Allah berikan ilmu kepada kita. Disuruh sahur lebih istimewa daripada buka, tapi yang terjadi justru malah buka lebih berlebihan. Minumnya aja 5 macam minumannya. Teh manis, ada es teh, ada jeruk, ada sirup, berbagai macam. Masya Allah. Dan saya
mendengar beberapa laporan bapak-bapak tuh nggak ada selera makan buka tuh nggak ada. Kalau sudah minum air manis, apalagi sudah makan goreng-goreng, udah nggak selera makan. Tapi kenapa justru persiapan untuk buka itu lebih daripada persiapan untuk sahur? Bahkan kadang-kadang sahur itu sisa dari buka, cuma diingetin doang, gitu. Ya Bu? Maka bapak-bapak makanya gimana mau selera? Makan buka udah kekenyangan, begitu sahur dibangunin sahur-sahur, melihat apalagi mungkin mencium aromanya, aroma nget-ngetan yang habis sisa buka. Subhanallah. Bila perlu buka puasa nggak perlu pakai nasi, biar lapar. Begitu sahur lebih banyak, seleranya lebih tinggi, bagus malah begitu. Tapi malah kenapa justru malah yang boleh malam-malam itu makan apa aja, malah bukanya berlebihan. Giliran sahur yang bahkan nggak boleh makan sampai dengan sore, asal-asalan. Ini mohon diperbaiki. Yang lebih saya bingung lagi, laporan dari ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang mengeluarkan nafkahnya, pengeluaran bulan Ramadan lebih besar daripada bulan-bulan biasa. Nggak masuk akal gitu. Kenapa nggak masuk akal? Lalu siangnya berpuasa, malamnya tidur, makan cuma buka sama sahur doang. Kenapa jumlah pengeluaran belanja lebih besar daripada di luar bulan Ramadan? Harganya naik. Iya, zaman sekarang BBM naik. Oke, jangan ukurannya tahun ini, ukurannya tiap Ramadan begitu gitu loh. Tiap Ramadan kan begitu. Keluar dari bapak-bapak, kok lebih besar ya pengeluarannya? Padahal siang hari nggak boleh makan, malam tidur, makan hanya buka sama sahur. Kenapa lebih besar pengeluarannya? Ibu juga harus, itu matematik dong. Kenapa kalau lebih besar? Berkahnya Ramadan itu Pak. Berkah Ramadan ya? Ya jangan ngeluh kalau untuk berkah. Lo berkah ngeluh, banyak ngeluh. Yang dulu siapa? Subhanallah. Ini mohon dikoreksi. Lah habis gimana nggak berlebihan? Minum aja 5 macam. Gitu kan? Buka dilarang bermacam-macam minuman. Tapi kenapa nggak bisa dimanage? Apa nggak bisa dijadwal? Hari Senin khusus teh. Gitu. Hari Selasa mungkin es kelapa gitu. Hari Rabu mungkin barangkali sirup, apa bisa gitu. Ini kadang-kadang yang wajib tiap hari kolak sama gorengan itu wajib. Kolak sama gorengan wajib. Masya Allah. Ya sudah, ini kalau ada kolak enggak, makanya kalau di luar bulan puasa kok bikin kolak serasa bulan puasa katanya gitu. Masya Allah. Ini mohon digarisbawahi buat kita semuanya, agar tidak berlarut-larut kesalahan ini dijalani terus. Kalau kita sekarang sudah bisa merasakan bahwa ternyata Ramadan itu ada nilai plus buat kesemuanya, Rasul sudah menyebutkan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dasarnya iman, jangan nafsu, iman. Kalau iman diatur oleh aturan Islam. Tapi selama ini kan nafsu kan? Nafsu apa? Iya. Siang ditahan makan, ditahan minum, ditahan merokok, ditahan. Dan begitu datang buka puasa, minum sampai berapa, makan juga berlebihan, bahkan belum sholat udah merokok duluan, gitu. Kan itu nafsu itu kan, bukan iman. Kalau iman diperhitungkan, makanya kan tambah begini. Selain iman, wahtisaban, perhitungan diperhitungkan. Ibarat orang mau usaha, orang mau bisnis, orang mau bangun rumah, orang mau mengerjakan proyek, diperhitungkan untung apa rugi. Kalau kita jualan rugi, ngapain jualan? Kalau kita bangun proyek juga nggak menguntungkan, ngapain kita ngambil proyek, gitu kan? Tapi kenapa kalau kita berani ngambil proyek? Kenapa kita usaha? Ada keuntungannya besar, makanya berani resiko. Sama Ramadan, Rasul juga menyebutkan terhitungkan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi dan yang kalah. Dan kemenangan Ramadan itu ternyata puncaknya ada di akhir Ramadan ini. Maka saya menekankan, mumpung masih belum masuk 10 hari terakhir, 3 detik-detik
2 hari atau 3 hari lagi kita masuk bulan sebulan terakhir, coba diperhitungkan. Cicipin nikmatnya nikmatnya itikaf, cicipin. Dari pengalaman yang sudah, nikmatnya melaksanakan itikaf bukan sekedar ibadahnya, makannya pun merasa nikmat sekali. Makan rame-rame di masjid itu, baik buka ataupun sahur, enak luar biasa dibanding dengan di rumah. Buat kita semuanya. Nah, biar lebih interaktif lagi, mohon apa yang kira-kira menjadi unek-unek kita setelah saya kasih penghantar kuliah subuh kali ini, silakan. Ada yang mau protes, suruh buka dengan kurma, gitu loh. Ada yang mau protes, nggak boleh berlebihan buka, silakan. Kami serahkan kepada jamaah mengisi sisa waktu yang ada. Jangan sampai unek-unek dibawa pulang. Nanti dengarnya di sini, ditanyakan di sono, beda nanti yang menjawab nanti akan jadi masalah. Kami serahkan kepada jamaah sekalian, biar jangan saya sendiri yang ngomong, sehingga kita akan bisa saling memberikan masukan. Silakan Bapak dan Ibu sekalian yang bisa disampaikan buat kita semuanya untuk menambah pemantapan pendalaman kajian kita pada kesempatan subuh kali ini. Silakan Pak. Ketika dia jawab Pak Silakan. Ya boleh, 3 sekaligus boleh biar efektif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya senada firman Allah, kita bingung malah satu ajur. Alhamdulillah orang yang tidak minta upah. Ini kan soal urusan rugi kota ya. Ini berapa? Ini bagaimana? Jadi sekarang nggak ada yang tanpa upah. Tanpa upah nggak ada. Dan kita bingung malah satu ajur. Itu orang yang tidak minta upah. Ini Al-Quran. Dan dia memiliki jutaan biaya. Bisa pikir ini yang jadi bingung saya. Yang kedua mengenai korma. Ini Rasulullah berada sekolah, jadi dia bilang korma. Mungkin. Ada suatu cerita saya ketemu dengan 2 orang itu. Jadi kita biasa apa dengan Rasulullah semuanya. Saya tanya, Rasulullah kan berdiri di kita. Kamu dari mana? Dari kasur Pak. Nah, kalau ada Rasulullah. Jadi dari kasur di kita ada Rasulullah. Oke. Baik, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seorang hamba Allah yang telah berpuasa dan melaksanakan sholat malam, kan menurut sunnah Rasul akan dihapuskan dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir. Kemudian apakah ada indikator dia mengetahui dosa-dosanya telah dihapuskan? Kemudian yang kedua, Pak Ustaz, tadi berkaitan dengan makan. Kita makan dengan tangan kanan dengan menggunakan tangan, tidak menggunakan sendok. Kan sunahnya seperti itu. Kemudian pada saat kita ingin mengambil sayur atau lauk, itu tangan kita kan penuh dengan gulai atau nasi. Itu kan centongnya kotor kalau ambil tangan kanan. Tapi kalau tangan kiri kan dia akan centongnya masih bersih. Yang ditanyakan apakah sebaiknya dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri pada waktu mengambil sayur. Terima kasih. Dua dulu Pak ya. Dua dulu. Baik. Berarti pertanyaan yang pertama, Al-Quran menunjukkan kepada kita bahwa ikutilah apa yang mengikutilah orang yang tidak meminta upah. Saya minta maaf kalau saya menjawab nanti dikira bela Ustaz lagi. Nanti pengurus bisa koreksi atau mungkin jamaah bisa menginformasikan bahwa sebenarnya tidak minta upah, tapi kan dikasih masa mau nolak, itu bahasanya barangkali. Wallahu alam. Tapi yang jelas kalau sampai terjadi
ada tawar-menawar harga atau mungkin barangkali membedakan gitu loh. Oh, kalau diundang di sini cuma sekian, udah diundang, tapi ternyata sana ada undangan lebih gede, di sini dibatalin lagi ke sana, itu lain lagi. Itu yang katakan menjual ayat itu yang dilarang, sangat dilarang. Tapi inti daripada itu kan ayat yang lain ada suruh saling menguatkan, saling juga pengertian, sehingga ketika ada sesuatu yang kita berikan, dia juga akan ada imbalan yang tanpa diminta. Tapi kalau dikasih jangan sekali-kali juga nolak. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Mas, kenapa kalau sekarang tekankan kurma? Dulu zaman Nabi gak ada kolak. Pertanyaan, lo sekarang memang gak ada kurma. Sekarang kan yang ada kurma, artinya ikutin dulu yang ada. Boleh, saya katakan tidak dilarang kolak, tidak dilarang bakwan, gitu silakan bakwan. Tapi awalnya dengan kurma. Kalau nggak doyan sama sekali, seperti saya menekankan pada anak saya karena nggak doyan, ayo kurma dulu. Dia maksa ngambilnya dengan gitu. Susah, akhirnya dipotek-potek dan begitu. Karena saking nggak susah, nggak suka dia nggak apa-apa. Karena apa? Belum tahu manfaatnya kurma. Subhanallah. Sekarang makanya dijual dengan sari kurma. Ya gitu, kenapa cuma pakai beli sari kurma? Kenapa nggak langsung makan kurmanya? Itu manfaatnya luar biasa. Belum pernah nggak dengar bayi yang pertama kali lahir, baru lahir pertama bayi itu sudah letokin kurma bibirnya. Itu kan manfaat. Dan juga kita tahu kurma itu doping ternyata. Jadi kalau kita mungkin makan mie semangkok, sahur makan mie semangkok, dan jangan makan kurma 3 biji, lebih awetan kenyangnya, awetan tidak laparnya makan kurma daripada makan mie. Ini jangan dianggap remeh, jangan dianggap remeh. Makanya ibu-ibu yang mungkin malas sahur, biasanya keluar selama ini ibu-ibu yang malas sahur. Apa karena memang udah di dapur lama masak sehingga tidak sahur, tidak terserah? Enggak. Ya, kurma, dikonsumsi kurma kalau memang tidak mau sahur. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan bener segala macam aktivitasnya, ibadahnya, amalnya akan dihapus dosa-dosanya. Kan tadi dia mengatakan siapa yang puasanya Ramadan benar baik dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan dihapus dosa. Tahu nggak orang mau dihapus? Dari perilaku pun ketahuan. Semakin meningkat, semakin semangat, kesalahan terus terkikis berkurang. Itu ketahuan orang-orang yang akan dihapus dosanya. Bukan lagi baca astagfirullah dihapus dosanya, buat dosa lagi. Itu nggak begitu. Kalau tanda-tanda orang yang dihapus dosanya ya semakin hari semakin membaik dari nasihat dan ilmu yang dia dapat. Yang kedua, yang saya tekankan tadi masalah makan adalah yang menghantar ke mulut, bukan masalah ngambil ya, bukan masalah ngambil. Kalau masalah ngambil hanya adab barangkali. Kalau nggak tahu tangannya kotor, masa centongnya diambil dengan tangan kotornya, tangan kiri apa kotor juga. Ngambil hanya untuk dimasukin ke piring kita kan, bukan ngambil untuk di salah, nggak ada di kita. Yang salah kaprah kan ibu-ibu, coba tanya sama ibu-ibu, salah kaprah sekali. Kalau di dapur masak tuh, nyicipin masakan, salah kan? Sudah tangan kiri berdiri lagi. Coba dikatakan ibu kan, ngambil sayur, tes kamu jilat. Udah berdiri, cuma jilat setetes, salah lagi. Ya tangan kiri salah, berdiri salah semuanya jadinya. Mendingan salah banyak, nggak apa udah sedikit salah. Kalau duduk keburu angus, apa salah di dapur dikasih tempat duduk? Ini kadang di tempat telepon dikasih tempat duduk. Bahkan sekarang saya jumpai tempat-tempat duduk dikasih tempat duduk. Masa tempat masak yang lama bosan nggak, saya masak nggak ada tempat duduknya? Ini salah sendiri gitu loh. Ya maaf ibu, maaf ya. Jadi walaupun masakannya enak, tapi ibu udah mengawali nyicipinnya nggak bener. Pantesan ibu udah nggak selera makannya, udah diawal dari salah juga. Ya, dicicipinnya dengan salah, nyicipin dengan tangan kiri dengan berdiri lagi. Kalau nyicipin dengan tangan kiri, semangkok sekali kenyang memang nggak jadi pasar. Silakan yang lain. Satu lagi Pak, biar mikir Pak. Satu pertanyaan lagi yang mau.
Ibu-ibu nggak ada yang menanya? Cukup. Kalau nggak ada, saya tutup dengan satu ilmu buat kita semuanya. Pernah nggak Pak dengar sholat syuruk? Sudah dilakukan Pak Ustaz. Sudah lakukan ya? Jangan sampai kita menyia-nyiakan. Tapi juga jangan cuma bulan Ramadan doang Pak. Jangan cuma bulan Ramadan, jangan cuma dari Ahad. Artinya kalau hari Ahad kan jelas ada kuliah subuh, sekalian nunggu lah sampai begitu sebelum pulang sholat dulu barangkali gitu. Karena Nabi mengatakan begini, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia berzikir atau mungkin ta'lim atau diskusi atau tadarus apa sampai dengan terbit matahari, sebelum pulang dia sholat 2 rakaat, Nabi mengatakan seperti mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna sampai 3 kali bukan sempurna. Jangan dianggap remeh. Ini tidak berlaku di rumah ya, berlakunya di masjid, bukan di rumah. Terus bagi ibu gimana? Jangan kecil hati bagi yang tidak ke masjid. Untuk ibu, untuk bapak-bapak diupayakan. Tapi juga kalau memang tidak bisa jangan dipaksakan. Umpama bapak-bapak harus kerja, berangkat kerja. Sementara jam 5:30 harus sudah berangkat. Mau nungguin suruh, tambah jalan macet, kemudian terlambat kerja. Itu zolim juga namanya seperti itu. Ya, ilmu ini kita ambil terlebih dahulu, mungkin berfungsi, mungkin bukan sekarang, tapi nanti ada waktunya. Baik itu di hari libur atau mungkin di saat-saat pensiun. Jadi kadang-kadang ketika kerja beralasan, aduh, saya nggak bisa karena kerja. Tapi giliran udah pensiun juga sama, tidak lagi berlaku juga buat pensiunan. Akhirnya kan salah kaprah semuanya. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan kali ini bisa mendapatkan sesuatu yang istimewa buat kita, tidak seperti Ramadan yang sebelumnya. Karena pengertian untung menurut Nabi, untung adalah orang yang bisa menjadikan hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Esok lebih baik daripada hari ini. Kalau dan hari, minggu, bulan sama, tahun juga sama. Tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan tahun yang akan datang, usahakan akan lebih baik lagi. Dikhawatirkan kita tidak ketemu dengan tahun yang akan datang. Jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik buat kita semuanya. Lebih kurangnya mohon maaf. Allah yang maha benar, kekurangan dan kesalahan jadikan sebagai ajang untuk lebih semangat dalam kita belajar, dalam kita bertanya, dalam kita mendengarkan, dalam kita membaca ilmu-ilmu agama agar kita bisa mendapatkan pemahaman untuk mudah diamalkan. Akhirnya lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.